Pemirsa, puluhan rancangan RUU dalam program legislasi nasional 2025 telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR sepanjang tahun ini. Berikut kumpulan pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR di tahun 2025 yang terrangkum dalam Jejak Wakil Rakyat. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI membentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. Dalam prosesnya, DPR RI melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Berikut rekam jejak Wakil Rakyat selama tahun 2025, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi. Dalam rapat paripurna tanggal 4 Februari 2025, rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disetujui DPR RI menjadi undang-undang. Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disetujui DPR RI menjadi undang-undang. Salah satu substansi yang diubah yaitu terkait pengaturan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan. Dalam rapat paripurna tanggal 20 Maret 2025, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu substansi dalam revisi undang-undang ini adalah penambahan masa dinas keprajuritan. Dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 24 Juli 2025, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui 10 rancangan undang-undang kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara menjadi undang-undang. Yakni rancangan undang-undang tentang Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Bulaang Mongondo, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Minahasa, dan rancangan undang-undang tentang Kota Manado. Dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 26 Agustus, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Beberapa poin yang disepakati diantaranya adalah penguatan kelembagaan penyelenggara menjadi Kementerian Haji dan Umroh dan pengaturan serta tambahan kuota haji. Sebelumnya, Komisi 8 DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder terkait, seperti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umroh, dan berbagai ormas Islam. Pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025, DPR RI mengesahkan 3 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang pertama adalah rancangan undang-undang tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang ekstradisi. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah kepastian hukum atas kewajiban ekstradisi antara Indonesia dan Rusia, penguatan kerjasama penegakan hukum pidana, dan efisiensi proses ekstradisi. Yang kedua adalah rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Substansi revisi Undang-Undang BUMN ini diantaranya adalah mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN dan larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagai direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Terakhir, rapat paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi undang-undang. Beberapa substansi penting dalam Undang-Undang Kepariwisataan adalah hadirnya konsep ekosistem kepariwisataan, pendidikan pariwisata, dan diplomasi budaya. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah melibatkan partisipasi publik yang bermakna, di antaranya Kadin Bidang Pariwisata, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
dan Asosiasi Indonesia Tours and Travel. Rapat paripurna DPR RI tanggal 18 November 2025 mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP menjadi undang-undang. Beberapa substansi dalam revisi Undang-Undang KUHAP ini diantaranya adalah penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, penguatan hak tersangka, terdakwa, korban dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman kekerasan, pengaturan mekanisme keadilan restoratif, dan perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan pembaruan KUHAP berjalan lebih adil, transparan, dan relevan dengan kebutuhan hukum tanah air. Di antaranya adalah aspirasi dari lembaga negara dan aparatur penegak hukum, para akademisi dan perguruan tinggi, organisasi advokat dan profesi hukum, organisasi masyarakat dan NGO, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 25 November 2025. Beberapa substansi dalam RUU pengelolaan ruang udara ini adalah tentang pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan perekonomian, sosial, dan budaya, penetapan status kawasan udara yang perlu memperhatikan penerbangan sipil, dan aturan tentang mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia. Sebelumnya, Panitia Khusus atau Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara telah menghimpun masukan melalui partisipasi publik. Di antaranya dari PT Garuda Indonesia, PT Lion Air Group, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Perhubungan, Airnav Indonesia, serta dari para praktisi dan akademisi. Di tengah tuntutan masyarakat, DPR RI terus meningkatkan kinerja fungsi legislasinya. Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, DPR RI selalu melibatkan partisipasi publik yang bermakna untuk menghasilkan produk hukum berkualitas yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.